Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Ragil Utama dan saya sendiri Muhammad Zalul Fadil akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kerentanan Kawasan Pemukiman Terhadap Bencana Banjir di Perumahan Geria Ciledug, Kota Tangerang, di mana penelitian ini dilakukan untuk menempuh ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen bencana, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Fisika Prasetyo Putra, STMT. Untuk pemaparan hasil penelitian ini dari bab 1 sampai dengan bab 3 akan dipaparkan oleh Bapak Ragil, dan untuk bab 4 dan bab 5 akan dipaparkan oleh saya sendiri. Untuk selanjutnya langsung di pemaparan hasil penelitian. Baik, terima kasih Pak Fadil atas waktu dan kesempatannya. Baik, saya mulai ya. Untuk pendahuluan, ada latar belakang masalah. Kota Tangerang, beberapa daerahnya memiliki topografi dengan dataran rendah sehingga rawan terkena bencana banjir. Bencana banjir yang menggenang dikarenakan curah hujan yang tinggi dan saluran drainase kurang bisa menampung air dengan baik. Permasalahan dari hari ke hari semakin meluas. Banjir yang terjadi ini kebanyakan karena ketidakmampuan tanah untuk menyerap limpahan air hujan yang jatuh ke tanah. Maka, berdasarkan survei, kondisi lingkungan lokasi studi kasus, serta kesadaran penduduk sekitar lokasi studi kasus, maka perlu dilakukan suatu studi untuk menganalisis tingkat kerentanan terhadap bencana banjir pada daerah tersebut. Ya, untuk selanjutnya, ada perumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang tingkat kerentanan di kawasan permukiman perumahan Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, terhadap bencana banjir, maka perumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat kerentanan banjir di kawasan pemukiman perumahan Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Untuk yang kedua, bagaimana karakteristik indeks kerentanan dan daerah rawan banjir di kawasan permukiman perumahan Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Ya, untuk selanjutnya ada ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah tinjauan merupakan daerah yang terdapat di wilayah permukiman perumahan Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Untuk yang kedua, data yang digunakan adalah data kuantitatif terbagi dari primer dan data sekunder. Kerentanan banjir di wilayah permukiman perumahan Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Untuk selanjutnya ada tujuan magang. Ada tujuan yang diinginkan dicapai pada penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, yaitu untuk mengetahui tingkat kerentanan bencana banjir di wilayah permukiman perumahan Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, sumber data, referensi terhadap penelitian lainnya yang berkaitan dengan kerentanan bencana banjir lainnya. Untuk selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi mengenai tingkat kerentanan bencana banjir agar masyarakat memiliki kesadaran serta acuan untuk kesiapsiagaan bencana banjir. Dan bagi pemerintah sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kepada pemerintah mengenai kerentanan bencana banjir sehingga dapat menentukan kebijakan rencana atau mitigasi penanggulangan bencana banjir. Ya, untuk slide selanjutnya dimasuk bab 2.
ada bencana banjir. Bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki pengertian yaitu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia sehingga menimbulkan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Untuk banjir sendiri, pengertiannya adalah termasuk suatu bencana yang dapat terjadi di permukiman ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di sistem drainase. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran yang sering terjadi banjir. Meski kerusakan banjir dapat dihindari, dapat membuat sistem drainase yang bagus. Tetapi untuk membuat sistem drainase yang bagus juga tidak dengan mudah dan perlu adanya banyak persiapan. Ya, untuk selanjutnya adalah kajian kerentanan. Kerentanan dapat diartikan sebagai kondisi karakteristik geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, biologis, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu dan yang dapat mengurangi kemampuan dari masyarakat untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan ataupun untuk menanggapi dampak bahaya tertentu. Menurut Perka BNPB nomor 2 tahun 2012, kerentanan dapat dikelompokkan ke dalam 4 indikator, yaitu kerentanan sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Selanjutnya ada klasifikasi kerentanan. Menurut Davidson pada tahun 1997, dalam modifikasinya menyatakan bahwa faktor kerentanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kerentanan fisik atau infrastruktur yang menggambarkan tingkat kerusakan yang timbul saat terjadi bencana. Untuk yang kedua, kerentanan sosial kependudukan yang menunjukkan perkiraan besaran keselamatan jiwa atau kesehatan penduduk bila bencana terjadi. Untuk yang ketiga, kerentanan ekonomi yang menggambarkan besarnya gangguan serta kerugian terhadap aktivitas ekonomi komunitas sehari-hari apabila terjadi bencana. Untuk yang keempat, kerentanan lingkungan meliputi air, udara, tanah, flora, dan fauna. Untuk yang kelima, kerentanan kelembagaan yang meliputi tidak ada sistem penanggulangan bencana, pemerintah yang buruk, dan tidak sinkronnya aturan yang ada. Untuk yang selanjutnya, indikator kerentanan. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk indikator dari kerentanan fisik atau infrastruktur dapat dilihat antara lain dari presentasi kawasan terbangun, kepadatan bangunan, presentasi bangunan bertingkat, dan jaringan PDAM rasio panjang jalan. Untuk yang kedua, indikator dari kerentanan sosial dan kependudukan meliputi kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, presentasi penduduk usia tua balita, dan presentasi penduduk wanita. Untuk yang ketiga, beberapa indikator dari kerentanan ekonomi diantaranya adalah presentasi rumah tangga yang bekerja di sektor rentan atau bisa disebut sektor yang rawan terhadap pemutusan hubungan kerja, dan presentasi rumah tangga miskin. Selanjutnya, klasifikasi terjadinya banjir. Secara umum, penyebab akan terjadinya banjir dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu karena sebab-sebab yang dialami dan karena tindakan manusia. Adapun yang termasuk sebab alami banjir, diantaranya curah hujan, pengaruh fisiografi, erosi, dan sedimentasi, kapasitas sungai, dan pengaruh air pasang air laut. Penyebab banjir akibat tindakan manusia
di antaranya perubahan ekonomi kondisi, DPS, kawasan kumuh, dan sampah. Dan selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerentanan banjir. Faktor kerentanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Kerentanan fisik atau infrastruktur, kerentanan sosial kependudukan, dan kerentanan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan banjir terdiri dari curah hujan, jaringan sungai, dan tata guna lahan. Indikator kerentanan banjir. Apabila diinginkan untuk mengontrol dan mengurangi kerusakan akibat bencana, maka diperlukan identifikasi dan menilai kerentanan di berbagai tempat dan waktu agar dapat mendesain strategi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Dalam hal ini, diperlukan analisis terhadap kerentanan bencana. Maka, untuk itu perlulah kita ketahui terlebih dahulu indikator-indikator untuk mengkaji kerentanan. Ada 4 indikator yang ada pada kerentanan banjir, diantaranya yaitu indikator kerentanan sosial, indikator kerentanan fisik, indikator kerentanan ekonomi, dan indikator kerentanan lingkungan. Ya, untuk bab 3, ini ada contoh untuk bagan alir ya, sudah saya tampilkan dan bisa dilihat dan dipahami. Untuk selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di perumahan Gria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, mengenai kerentanan banjir di daerah tersebut. Pemilihan daerah penelitian dimaksudkan untuk lebih mengetahui gambaran daerah penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi daerah penelitian ada 2, yaitu yang pertama adalah di perumahan Gria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, merupakan daerah rawan banjir yang terjadi secara periodik. Untuk yang kedua, penentuan parameter-parameter kerentanan banjir yang terjadi di perumahan Gria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, menentukan karakteristik indeks kerentanan banjir di daerah tersebut. Ya, untuk selanjutnya ada metode penelitian. Adapun teknik untuk pengumpulan data yang peneliti ini menggunakan beberapa metode, yaitu dokumentasi dan observasi. Untuk metode analitis digunakan untuk analisa tingkat kerentanan banjir, yaitu menggunakan teknik scoring. Untuk pengambilan data sendiri, penelitian ini jenis data yang digunakan terbagi menjadi 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri diambil dari Ciledug dalam angka bps.go.id. Untuk data sekundernya sendiri diambil berupa data kependudukan, data kemiskinan, data pekerjaan, data luas lahan, dan data drainase. Adapun alat yang digunakan untuk meneliti sebagai berikut. Yang pertama ada laptop, alat tulis, Google Maps, AutoCAD, dan kamera. Baik, selanjutnya di bab 4 ada analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk mendapatkan hasil tingkat kerentanan dan indeks kerentanan banjir di Gria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Parameter tingkat bahaya banjir. Parameter tingkat bahaya banjir di Gria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang tahun 2023. Parameter-parameter tersebut adalah tinggi genangan, lama genangan, dan luas genangan. Di mana tinggi genangannya adalah kurang lebih 65 cm, lama genangannya adalah kurang lebih 6-12 jam, dan luas genangannya adalah seluruh area perumahan. Gria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Selanjutnya. Selanjutnya adalah parameter tingkat kerentanan banjir. Parameter tingkat kerentanan banjir ditentukan berdasarkan kondisi fisik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi lingkungan, di mana setiap variabel tersebut terdapat parameter-parameter pendukungnya. Pada penelitian ini terdapat 3 parameter yang terdiri dari fisik, ekonomi, sosial.
Dan pada penelitian ini hanya membahas dua variabel yaitu kerentanan fisik dan ekonomi. Aspek kerentanan ekonomi dapat dilihat dari segi pekerjaan, data lahan produktif, sedangkan untuk kerentanan fisik dapat dilihat dari aspek fisik. Terdapat tiga parameter yang berpengaruh pada kerentanan suatu daerah terhadap bencana banjir. Aspek tersebut ialah konstruksi bangunan yang terdiri dari drainase rumah dan rumah yang dijadikan warung atau kios, yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mudahnya suatu bangunan mengalami kerusakan. Selanjutnya, Selanjutnya ada drainase. Berdasarkan hasil tinjauan yang kami lakukan pada penelitian ini, kondisi drainase di Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang tahun 2023 merupakan penyebab terjadinya banjir, yaitu kecilnya drainase atau saluran pembuangan air dalam menampung aliran air yang besar, sehingga terjadinya banjir. Terlihat pada gambar di bawah ini, jaringan drainase yang kurang lancar mengalirkan air karena tersumbat oleh sampah. Ya, ini adalah gambar drainase. Ada dua gambar. Yang pertama adalah untuk jalan utamanya, yang kedua adalah untuk jalan klaster. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah perhitungan indikator kerentanan fisik. Penentuan indikator kerentanan fisik, parameter yang digunakan untuk kerentanan fisik adalah bangunan penduduk dalam rupiah dengan bobot 50%, drainase dengan bobot 50%. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari hasil perhitungan, eh, di mana kerentanan fisik di Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu nilainya adalah 0,667. Selanjutnya, perhitungan indikator kerentanan sosial. Sebelum melakukan perhitungan indikator kerentanan sosial, terlebih dahulu menghitung nilai variabel penduduk terpapar, yaitu kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio tingkat pendidikan, rasio kelompok umur dari seluruh hasil perhitungan variabel penduduk terpapar. Kemudian akan ditentukan kelas rentan untuk menentukan nilai indikator kerentanan sosial. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah perhitungan indikator kerentanan ekonomi. Penentuan indikator kerentanan ekonomi, parameter yang digunakan yaitu penggunaan lahan dalam luas hektar dengan bobot 60% dan pekerjaan dengan bobot 40%. Yang paling berpengaruh terhadap kerentanan banjir di Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Jadi menurut hasil perhitungan, nilai indikator kerentanan ekonomi di Perumahan Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang termasuk dalam kategori sedang, yaitu 0,4667. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada tabel modifikasi scoring kerentanan banjir. Selanjutnya, menentukan indeks kerentanan banjir. Setelah hasil dari beberapa indikator kerentanan didapatkan, maka selanjutnya pada penelitian ini dilanjutkan berdasarkan Perka BNPB nomor 2 tahun 2012. Semua indikator kerentanan akan diakumulasikan untuk mendapatkan nilai kerentanan total. Maka, adapun hasil perhitungan pada penelitian ini, nilai indeks kerentanan banjir di Perumahan Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, yaitu 0,447 atau kategorinya sedang. Selanjutnya, adalah tabel indeks kerentanan banjir. Hasil keseluruhan hasil penelitian indeks kerentanan banjir di Perumahan Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam bentuk tabel seperti di bawah ini, di mana kerentanan sosial nilainya adalah nilainya 0,17. Dari hasil semuanya dijumlahkan menjadi kerentanan banjir dengan nilai 0,447 atau dalam kategori sedang. Selanjutnya. Next, Pak. Ya, Mas, apakah sudah terlihat? Oke.
Selanjutnya bab 5 penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Adapun hasil penelitian tingkat kerentanan banjir di perumahan Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang adalah sebagai berikut. 1. Kerentanan ekonomi nilainya adalah 0,4667 termasuk kategori sedang. Selanjutnya kerentanan fisik nilainya 0,6667 termasuk dalam kategori sedang juga. Kerentanan sosialnya adalah 0,32 termasuk dalam kategori rendah. Adapun karakteristik indeks kerentanan banjir di perumahan Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang setelah dilakukan penjumlahan dengan seluruh nilai indikator kerentanan adalah sebagai berikut, yaitu 0,447 dan termasuk dalam kategori sedang. Selanjutnya, ada saran. Adapun saran yang diajukan peneliti ke depannya untuk masyarakat ataupun kelembagaan daerah untuk mengurangi dampak dari kerentanan banjir dan meningkatkan ketahanan wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosial. Perlu adanya sosialisasi yang lebih terhadap masyarakat di perumahan Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dalam persiapan dan kesiapan menghadapi bencana banjir yang terjadi. Yang kedua, fisik. Membangun saluran drainase yang lebih besar, rutin dalam membersihkan saluran drainase, dan selanjutnya tidak membuat wilayah permukiman yang terlalu padat. Yang ketiga, ekonomi. Membangun lahan produktif khusus untuk warga yang terdampak bencana banjir agar tidak selalu terkena dampak banjir. Selanjutnya, menganalisis dan mengembangkan potensi yang bisa digali dari warga yang terkena dampak dari banjir seperti membangun wilayah khusus berjualan ataupun memberi peluang kepada warga untuk mendongkrak perekonomian di perumahan Geria Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya, ya, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena masih banyak kekurangan yang harus kami pelajari. Demikian, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.